kasih Pak Petrus. Dan kita semua shalom, puji Tuhan. Suara kurang keras sedikit, Pak. Kurang keras ya, bentar. Iya. Sekarang bagaimana? Cukup? Ya, saya lebih mendekat supaya lebih keras. Ya. Shalom Bapak Ibu Saudara, sebelum kita nikmati firman Tuhan di doa pagi hari ini, yuk kita naikkan satu pujian lama. Nah, ini pujian lama. Saya lagi suka nyanyi lagi pujian lama, saudara ya. Saya harap ini bisa menjadi berkat buat kita semuanya. Ada satu pujian yang berjudul "Ku Tahu Siapa Yang Pimpin Hari Depan Hidupku". Puji Tuhan. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna, mengatasi gelombang dalam jalan hidupku. Ku bersandar pada Tuhan, serahkan semua. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna, menghadapi gelombang dalam jalan hidupku. Ku bersandar pada Tuhan, serahkan semua. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna, menghadapi gelombang dalam jalan hidupku. Ku bersandar pada Tuhan, serahkan semua. Sekali lagi, ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan yang diatur sempurna, menghadapi gelombang dalam padang hidupku. Ku bersandar pada Tuhan, serahkan semua. Ku bersandar pada Tuhan, serahkan semua. Sekali lagi, ku bersandar pada Tuhan, serahkan semua. Puji Tuhan. Yuk kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, kami bangga punya Allah yang sedemikian ajaib dan luar biasa yang mengatur hidup kami. Dan kami yakin, kami percaya selama hidup kami ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kami. Kami akan melihat karya-karya Tuhan, kami akan melihat kuasa Tuhan, kami akan menikmati betapa enjoy bersama dengan Tuhan, dan kami akan melihat kami boleh mengalami kemenangan lepas kepada kemenangan. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami mau dengarkan firman Tuhan. Sebelum kami naikkan doa-doa kami mau merenungkan sedikit kebenaran firman Tuhan. Mari urapi hamba-Mu dan kami semua ya Tuhan, supaya setiap firman ini boleh berbicara banyak, menguatkan, menguduskan, serta membawa kami hidup dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur, kami nikmati firman-Mu pagi ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita semua buka Alkitab kita. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17. 1 Samuel pasal yang ke-17, ada beberapa ayat cukup panjang, nggak apa-apa. Nah, tapi ini sungguh luar biasa buat kita. Ayat ini berbicara tentang Daud dan Goliat versus Goliat, saudara ya.
Ayat 41 berkata, orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pedangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kememerah-merahan, dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Tetapi tetapi Daud berkata tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya. Maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya Buka tanpa panel. di tangan. Terpujilah Tuhan Yesus, Tuhan kita. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ini adalah kisah yang kita tahu lah. Ya pasti kita sudah banyak mengulang ayat ini, kita sudah sering kali mendengar, bahkan sering kali membacanya. Dan kisah ini sungguh kisah yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Bagaimana seorang Daud yang luar biasa dipakai Tuhan. Nah, hari ini izinkan saya memberikan judul firman Tuhan hari ini adalah sutradara terbaik. Saya berikan judul firman Tuhan sutradara yang terbaik. Saudara, kalau seandainya kita melihat dalam bentuk film begitu saudara ya, dalam bentuk film Daud versus Goliat, kita dibawa kepada situasi saat itu di mana bangsa Israel ketakutan, di mana mereka tidak tahu harus berbuat apa, tetapi di sisi yang lain mereka harus berani berperang dan sebagainya. Mereka kita melihat situasi gentingnya, bagaimana mereka harus mempersiapkan strategi perangnya seperti apa. Wah, ini pasti seru nih, filmnya film-film yang seru nih. Sebelum Daud datang pada saat itu, orang-orang Israel berpikir mempersiapkan strategi kira-kira gimana bisa ngalahin orang Filistin. Kok kebetulan gede banget dia pemimpinnya itu dan lain sebagainya, saudara ya. Nah, tapi kalau kita bisa sedikit merenungkan Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi, apa yang kita lihat dalam bentuk film seandainya ya, kita berada di situasi itu atau kita diperlihatkan sebuah film gitu ya, kita sedang nonton film di bioskop dan peristiwa tentang bagaimana Daud melawan Goliat pada saat itu, mungkin ada beberapa dari kita yang mulai kalau kita belum tahu endingnya ya saudara ya, belum tahu endingnya, pasti banyak mereka-reka ini kayak gimana nanti hasil akhirnya dan lain berpikir kira-kira strateginya gimana supaya mereka bisa menang dan lain sebagainya saudara ya. Bapak Ibu Saudara, sebagai sutradara terbaik yaitu Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita. Kita yakini bahwa dia sanggup membuat sebuah skenario yang begitu indah. Sungguh indah skenario Tuhan ketika membuat peristiwa ini kalau seandainya dijadikan sebuah film gitu. Tuhan adalah penulis skenario dan sekaligus sutradara terbaik yang luar biasa. Dan saya harap ada nilai ilahi dan pengajaran Allah di balik kisah Daud dan Goliat. Di balik kisah bagaimana Daud akhirnya bisa mengalahkan Goliat. Ada sebuah kisah
yang di dalamnya ada muatan-muatan nilai ilahi, yang di dalamnya ada pengajaran-pengajaran spesial yang Allah berikan melalui peristiwa Daud dan Goliat. Nah, oleh sebab itu yuk kita lihat, saudara ya, ada beberapa nilai ilahi dan pengajaran yang Allah berikan di balik kisah Daud versus Goliat. Yuk kita lihat apa saja kisahnya atau apa saja nilai ilahi yang Tuhan ajarkan di balik kisah ini, saudara ya. Yang pertama, yuk kita lihat, saudara ya. Kalau seandainya Bapak Ibu Saudara dibawa dalam melihat film itu tanpa tahu endingnya, belum tahu akhirnya kemenangan seperti apa, belum tahu. Pasti kita berasumsi, pasti kita berasumsi bahwa ketika Daud berhadapan dengan Goliat, Daud yang kecil berhadapan dengan Goliat yang besar, asumsi kita pasti kita akan berkata bahwa yang kecil pasti kalah ketika lawan yang besar. Asumsi kita pasti begitu. Ini asumsi umum, asumsi manusiawi. Melihat kondisi Daud yang kecil lawan Goliat yang gede, pasti Daud kalah. Yang kecil pasti kalah saat melawan yang besar. Orang yang biasa pasti kalah saat melawan prajurit yang berpengalaman, badannya kekar besar, alat-alat perangnya pun lengkap, pasti kalah yang orang biasa, yang notabene tidak punya pengalaman dalam bidang peperangan, yang notabene bukan seorang prajurit, bahkan masih anak-anak kemerah-merahan. Pasti kalah saat melawan prajurit yang besar bernama Goliat dan sudah berpengalaman. Bahkan mungkin saudara juga akan berasumsi, kita akan berasumsi, anak remaja lawan orang dewasa, ya mana mungkin bisa menang gitu ya. Orang dewasanya juga orang yang benar-benar sudah ini apa itu hebat lah gitu, berpengalaman lah gitu. Lawan anak remaja, anak ingusan, anak kemarin sore, ya nggak mungkin lah gitu ya. Itu asumsi kita, saudara. Asumsi kita ketika melihat peristiwa itu, ketika kita melihat filmnya itu, pasti kita berpikir bahwa yang kecil pasti kalah, yang besar pasti menang. Yang biasa, orang biasa pasti kalah lawan yang jauh berpengalaman. Nah, anak-anak lawan orang dewasa, pasti kalah. Itu asumsi kita, saudara. Tapi kalau saudara perhatikan baik-baik, kita renungkan, sutradara yang terbaik, yaitu Tuhan, mengatakan bahwa yang kecil itu belum tentu kalah melawan yang besar. Dan yang besar pun belum tentu menang saat bertemu yang kecil. Bagi Tuhan, Tuhan mampu membuat yang kecil bisa mengalahkan yang besar. Bagi Tuhan, Tuhan mampu membuat yang besar kewalahan melawan yang kecil. Saudara, nilai pengajaran yang Tuhan ajarkan melalui peristiwa Daud melawan Goliat, kita bisa tarik sebuah pelajaran penting dari situ. Ternyata bagi Tuhan, bagi sang sutradara terbaik itu, dia katakan yang kecil belum tentu kalah. Dan yang besar belum tentu menang. Dan kenyataannya ketika dipertemukan, yang kecil itu yang menang. Dan yang besar itu yang kalah. Saudara, hendaknya ini juga menyadarkan saudara dan saya. Menyadarkan kita. Bahwa mungkin ada beberapa dari kita berpikir bahwa nggak mungkin gue bisa sukses. Nggak mungkin keluarga gue bisa naik derajatnya dalam arti ekonomi. Memang dasarnya memang kita cuma begini kok. Saudara, bagi Tuhan belum tentu, saudara. Gak mungkin dia sembuh. Dokter sudah mengatakan bahwa dia begini, dia begitu. Gak mungkin dia bisa sembuh. Iya, dokter bisa katakan begitu. Saudara, bagi Tuhan yang gak mungkin bisa jadi mungkin. Bagi Tuhan yang mungkin orang bilang itu mungkin terpros habis dia. Iya, orang bisa berkata habis. Tapi bagi Tuhan, Tuhan bisa katakan kamu bisa bangkit. Saudara, ini skenario-nya Tuhan. Jadi jangan pernah membatasi skenario-nya Tuhan. Jangan pernah menutupi dan kemudian kita membatasi cara kerjanya sutradara terbaik itu, saudara. Karena ternyata bagi Tuhan, Tuhan mampu yang membuat yang kecil itu menjadi menang.
dan yang besar itu jadi kalah. Karena bagi Tuhan, Tuhan mampu membuat yang kecil nggak terkalahkan, yang besar bisa kalah. 1 Korintus pasal yang pertama 26 sampai 28. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Saudara, bagi Tuhan ketika Anda dan saya bersama dengan Tuhan, mungkin manusia dunia melihat nggak berarti, tapi bagi Tuhan itu berarti. Dan Tuhan bisa mengubahkan. Tuhan bisa menyatakan sesuatu yang, karena dia adalah seorang sutradara yang terbaik. Sebab itu tidak perlu kita berkecil hati. Nggak perlu kita minder. Apa saja yang Tuhan izinkan kita hadapi, percayalah. Jangan pesimis, saudara. Dan jangan merasa diri gagal. Jangan berhenti untuk mau mencoba. Dan jangan kalah sebelum bertanding. Bukankah kita punya Tuhan yang sang sutradara terbaik? Bukankah semua dalam skenario sang sutradara terbaik? Yaitu Tuhan buat kita. Apapun keadaan saudara, apapun keadaan kita. Mungkin kita berkata, aduh, apa bisa begini, apa bisa begitu. Gak perlu berkecil hati. Ada orang yang berkata bahwa, gimana anakku kuliah di tempat di universitas gak ternama, biasa aja. Mungkin bisa berhasil enggak? Ya belum tentu, saudara. Tuhan bisa membuat orang sesuatu yang benar. Yang penting adalah seperti Daud. Tetaplah ada bersama dengan Tuhan. Tetaplah berkata, aku bersama dengan Tuhan dan Tuhan bersama denganku. Jangan kalah sebelum bertanding. Kalaupun saudara harus menghadapi situasi sulit karena sakit penyakit, karena apa saja, jangan berhenti mencoba dan jangan kalah sebelum bertanding. Kita punya Tuhan yang sang sutradara terbaik. Dia mampu mengubahkan jalannya skenario sebuah film itu dalam hidup kita. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua kita lihat. Yang kedua dari peristiwa ini apa yang kita bisa ambil? Daud itu mengembalakan kambing domba itu adalah sebuah pekerjaan yang sangat sederhana. 1 Samuel 16 ayat 11 dikatakan di sana Daud memang pekerjaannya mengembalakan kambing domba. Bahkan ketika Elia datang, Daud nggak diajak untuk bertemu, malah yang disiapin oleh ayahnya itu kakak-kakaknya yang hebat-hebat. Daud seperti nggak dianggap karena memang mengembalakan kambing domba itu adalah pekerjaan sederhana, tidak populer lah, begitu ya. Tetapi walaupun itu sederhana, Daud tetap setia mengerjakan hal-hal yang kecil itu, yang sederhana itu dia tetap melakukan. Bahkan Eliab kakaknya pernah berkata, kamu kemanakan itu kambing domba yang 2-3 ekor itu, gitu ya. Jadi sepele banget, gitu, kecil banget. Kamu titipkan kemana dia, gitu. Saudara baca dalam 1 Samuel 17 ayat 28. Tetapi Daud juga mengerjakan tugas pengembalanya itu dengan penuh tanggung jawab. Hingga ketika dia bertemu dengan Saul, dia berkata, saya ini gembala kambing domba. Kalau ada binatang buas, saya bekerja keras untuk bisa menggagalkan itu sehingga kambing domba saya jangan sampai dimakan oleh binatang buas. Saya berani bertaruh nyawa, saya berani berperang, saya berani berjuang untuk mengalahkan kambing domba, mengalahkan binatang-binatang buas supaya kambing domba saya nggak terbawa. Wah, membuktikan bahwa Daud walaupun pekerjaannya sederhana, dia lakukan dengan penuh tanggung jawab, saudara. Nah, saudara, dari sini kita bisa tahu Daud yang mempunyai pekerjaan yang sederhana, yang kecil, sesuatu yang sepele mungkin, tapi dia lakukan dengan penuh tanggung jawab. Sehingga suatu saat Tuhan bawa dia untuk bertemu dengan Goliat yang besar sekali, sebuah pekerjaan yang bukan sederhana lagi, bahkan nantinya Daud menjadi seorang raja yang tidak lagi pekerjaan sederhana lagi. Luar biasa Daud. Itu artinya apa? Saudara, dari peristiwa ini kita bisa tahu, ternyata yang sepele, yang remeh,
itu bisa dipakai Tuhan untuk membawa kita naik mengalami kemenangan. Yang sesuatu yang sepertinya nggak dianggap sepele, remeh, begitu. Ternyata kalau kita kerjakan dengan segenap hati, suatu saat itu dijadikan Tuhan sebagai sarana untuk mempersiapkan Anda dan saya untuk apa? Suatu saat ada sebuah kemenangan besar yang saudara dan saya akan nikmati, saudara akan raih itu. Sehingga akhirnya kita boleh mengalami sesuatu yang jauh lebih besar dari yang sebelumnya yang mungkin hanya sepele dan remeh. Tapi diawali dengan mau bertanggung jawab dan setia. Tuhan menghargai Bapak Ibu Saudara. Setiap kesetiaan kita dalam melakukan hal-hal yang mungkin menurut manusia kecil dan sederhana. Tuhan hargai itu. Tuhan tidak menganggap dan dia tidak menganggap sebelah mata atau bahkan tutup mata. Yang remeh-remeh biarin aja dia. Enggak. Tuhan hargai dan Tuhan perhatikan. Tidaklah heran dia berkata, Matius 25:21, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutilah dalam kebahagiaan Tuhan. Tuhan mau Anda dan saya, walaupun hari-hari ini mungkin kita dipercaya hal-hal yang sederhana seperti Daud, kecil mungkin, cuma 2-3 ekor yang digembalakan, harus penuh tanggung jawab, harus berjuang nyawa untuk melawan binatang buas dan lain sebagainya. Ternyata itulah salah satu didikan Tuhan untuk suatu saat membawa kita boleh mengalami sebuah kemenangan yang luar biasa. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, jangan bersungut-sungut. Walaupun sekarang mungkin perkara yang dipercaya Tuhan itu cuma kecil. Jangan mengerjakannya dengan bersungut-sungut. Tetapi sebaliknya tetaplah setia dan bertanggung jawab. Kerjakan semuanya itu seperti untuk Tuhan. Kolose 3:23 bukan? Apa saja yang kau ditemui tanganmu, kerjakan dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Dari yang kecil Tuhan mendidik dan mempersiapkan kita untuk memperoleh sebuah kemenangan yang besar. Seperti Daud bukan? Dia cuma seorang pengembala domba, tapi hari itu Tuhan angkat dia bisa mengalahkan Goliat, melebihi Raja Saul. Bukankah semua dalam skenario sang sutradara terbaik? Tetap lakukanlah apa yang menjadi bagian kita dengan penuh tanggung jawab. Buang segala bentuk persungutan dalam diri kita. Jangan izinkan persungutan demi persungutan muncul. Kenapa kok begini? Kenapa kok dapatnya kok kecil? Kenapa penghasilannya kok seperti ini? Nggak usah bersungut-sungut Bapak Ibu Saudara. Percayalah musim akan berganti Saudara. Suatu saat Tuhan akan percayakan kepada kita sesuatu yang besar. Kerjakan saja dengan penuh tanggung jawab. Kerjakan saja dengan penuh kesetiaan. Ingat, dari yang kecil Tuhan mendidik dan mempersiapkan kita untuk memperoleh kemenangan yang besar. Yang terakhir, yang ketiga, saudara. Yuk kita baca dalam 1 Samuel 17 ayat 17 dan 18. Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu bertih gandum itu serta seeva dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu, dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Jadi Daud disuruh Isai untuk pergi ke perkemahan tentara-tentara Israel yang di dalamnya di sana ada kakak-kakaknya yang sebagai prajurit, karena memang kakak-kakaknya hebat sebagai seorang prajurit, fisiknya pun mendukung dia sebagai seorang prajurit. Daud yang masih muda dan kurang lebih hanya dipercaya dengan menggalakkan kambing domba, hari itu diperintahkan ayahnya untuk ke sana untuk jadi jadi ada GoFood gitu ya. Jadi ngirimkan makanan begitu. Mengirim makanan saja, habis itu pulang lagi gitu. Udah. Dan kamu kasih tahu aja nanti kondisinya kakak-kakak gimana, kasih tanda gitu. Cuma itu, saudara. Nggak ada yang lain sebenarnya.
Tapi ternyata kehadiran Daud di medan pertempuran yang tujuan awalnya hanya sekedar memberikan makanan atau mengirim makanan, ternyata itu tidak kebetulan. Saat yang seperti itu Tuhan mau mengangkat Daud menjadi seorang yang hebat. Daud yang biasa saja, dan hari itu dia bukan punya rencana untuk mau melihat peperangan, bukan. Dia hanya menjalankan perintah. Tapi hari itu bukan sebuah kebetulan. Adalah hari di mana Tuhan mengangkat Daud. Sehingga akhirnya Daud bisa berhasil dipakai Tuhan mengalahkan Goliat. Sebuah kemenangan besar. Jadi saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu Saudara hari ini melalui peristiwa kita sedang menonton filmnya Daud versus Goliat. Saya mau kasih tahu kepada kita semuanya. Di dalam Tuhan tidak ada kata kebetulan, Saudara. Semua dalam skenarionya sang sutradara yang terbaik itu semua. Nggak ada yang kebetulan. Semua sudah diskenariokan Tuhan. Dengan sebuah jalan cerita yang sangat-sangat indah. Nggak kebetulan, nggak ada yang kebetulan. Jadi saya mau katakan kepada kita semuanya. Daud yang nggak kebetulan memang Tuhan sudah rancang sedemikian rupa. Dia harus ada di medan pertempuran dan dia harus dipakai Tuhan untuk menyatakan sebuah kemuliaan dan kemenangan yang besar buat Israel. Supaya Israel tahu bahwa dia punya Allah yang besar dan ajaib. Bahkan orang-orang di dunia yang lain, termasuk orang Filistin pada saat itu, tahu bahwa di dalam Israel ada Allah yang dahsyat dan ajaib. Tidak ada kata kebetulan dalam Tuhan. Bukankah Tuhan berkata, aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu membuktikan kepada kita semua bahwa Allah semua dalam kendali Tuhan, semua dalam anugerah Tuhan, semua dalam rancangan Tuhan, nggak ada yang kebetulan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan izinkan hari-hari ini mungkin kita seperti kok dalam situasi yang nggak ideal. Percayalah, semua dalam skenario-nya Tuhan, saudara. Tuhan sedang membawa seperti Tuhan membawa kita. Kok bisa ya? Kok aku bisa ketemu dengan dia ya? Kok bisa begini? Tuhan sedang membawa kita masuk dalam sebuah rancangan perjalanan cerita yang luar biasa. Bahwa akhirnya Tuhan membawa kita dalam kemenangan. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini percayalah. Yakinilah, Tuhan Yesus adalah sutradara yang terbaik. Dan Ia pasti akan membuat cerita perjalanan hidup yang terbaik buat kita. Walaupun harus ada melalui scene 1, scene 2, scene 3. Di scene 1 mungkin menegangkan. Terus kemudian ada yang membuat kita bahagia, kecewa. Terus kemudian bahagia. Ada hal-hal yang mungkin sulit. Kenapa harus menghadapi begini? Harus tegang dan lain sebagainya. Tapi ada waktunya, saudara, Tuhan dibawa untuk mengalami satu keindahan. Semua dalam skenario-nya Tuhan. Semua dalam tulisan cerita yang Tuhan rancang sedemikian rupa. Karena Dia adalah sutradara yang terbaik. Walaupun mungkin dari antara Bapak Ibu Saudara hari ini ada yang mengalami part kesusahan. Tapi percayalah nggak akan lama part kesusahan itu. Suatu saat pasti akan beralih menjadi part kemenangan. Hari ini mungkin part dalam kondisi part yang kemenangan. Terus kemudian tiba-tiba tanpa kita tahu-tahu kita harus melewati sebuah gelombang besar mungkin. Sebuah badai yang besar. Nggak apa-apa, jalani saja. Karena di ujungnya sana, saudara dan saya harus yakin, sutradara yang terbaik itu, dia pasti akan membuat sesuatu hasil akhir dari cerita itu. Happy ending, saudara. Happy ending. Percayalah. Sebab itu saudara, biarlah pagi hari ini Tuhan mau mengingatkan kita. Jangan berkecil hati. Yang kecil belum tentu kalah melawan yang besar. Jangan berkecil hati, mungkin modalmu sedikit. Aduh gimana nantinya. Tenang saja. Jalani saja dengan hidup takut akan Tuhan seperti Daud. Karena di dalam tangan Tuhan, yang kecil belum tentu kalah. Yang besar juga belum tentu menang. Semua dalam skenario-nya Tuhan.
Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, jangan menyepelekan hal-hal yang sepele. Hal-hal yang kecil, yang remeh. Siapa tahu yang kecil dan yang remeh itu adalah sebuah cara yang Tuhan kerjakan untuk mempersiapkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Untuk memperoleh sesuatu yang besar. Untuk memperoleh sesuatu yang dahsyat. Siapa tahu Tuhan sedang mendidik kita. Sedang mempersiapkan diri kita. Setialah dalam perkara yang kecil. Karena Tuhan akan mempercayakan perkara yang besar. Dan yang ketiga, percayalah baik-baik. Di dalam Tuhan tidak ada kata kebetulan. Semua dalam rencananya. Semua dalam anugerahnya. Gak ada yang kebetulan. Kalaupun dalam perjalanannya kita merasa kita pernah gagal karena kita jatuh dalam dosa. Percayalah ada tangan Tuhan yang memegang kita. Bangkit, nak. Bangkit, kamu harus bangkit. Jangan terus berada dalam lumpur dosa. Kamu harus keluar. Kamu harus bangkit. Aku mau pakai engkau boleh mengalami kemenangan. Dan engkau akan mengalami sesuatu yang dahsyat. Karena itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Perhatikan baik-baik. Kita punya Tuhan yang adalah sang sutradara terbaik. Dia pasti akan membuat sebuah cerita, perjalanan cerita hidup kita sampai kepada happy ending. Walaupun dalam perjalanan ceritanya ada pasang surutnya. Ada hal-hal yang mungkin harus tidak seperti yang kita inginkan. Tapi percayalah, kita punya Tuhan yang mempersiapkan sebuah skenario terbaik. Sehingga kita punya nonton akhirnya adalah happy ending. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini. Dan saya akan serahkan kepada Ibu Ervina yang akan memimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Berbicaralah terus lebih panjang, lebih hebat lagi dalam hidup kami. Dan bawa terus kami ada dalam kehendak rencana-Mu. Karena kami punya Tuhan sang sutradara terbaik buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan lanjutkan dengan doa-doa kami. Haleluya. Amin.